Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik hati, kita bertemu kembali di kajian waris ya. Seperti biasa kita akan membahas satu persatu pertanyaan tentang warisan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita bahas. Baik, sudah masuk pertanyaan yang masuk? Silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Sosmed Muslim. Ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Instagram Muslim, dari Burani, domisili Bengkulu. Ibu Izin saya Rani bacakan ya, Ustaz? dari Bengkulu ya. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin Waalaikumsalam. bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani dari Bengkulu. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Saya punya 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Baru-baru ini, ayah saya wafat. Almarhum meninggalkan harta berupa rumah dan tabungan senilai 70 juta rupiah. Baik. 2 kakak saya meminta agar harta ini segera dibagi sesuai syariat Islam. Tapi ibu saya menolaknya. Karena menurut ibu, harta ini baru boleh dibagi setelah ibu meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan di desa kami ini tradisi dan budayanya seperti itu, Ustadz. Oke. Tradisi lainnya di desa kami, anak pertama, baik terlahir laki-laki maupun perempuan, wajib mendapat bagian lebih besar. Nah, pertanyaannya Ustadz, sebagai anak, saya ingin ibu menegakkan syariat Islam dan berharap ibu memahami kekeliruan ini. Tapi kakak-kakak justru meminta saya untuk tutup mulut dan menuruti saja apa yang menjadi kemauan ibu, agar tidak dituding sebagai anak durhaka. Mohon pencerahannya Ustadz, langkah apa yang harus saya lakukan? Baik. Terima kasih Ibu Rani dari Bengkulu atas pertanyaannya. Ya, jadi Ibu Rani ini mempertanyakan tentang kasus waris di keluarganya ya, di mana almarhum ayahnya itu meninggal. Ada istri beliau masih hidup, kemudian beliau tadi ada berapa saudara? Ada 4 bersaudara 4 bersaudara ya. 2 anak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Oke, berarti termasuk Ibu Rani berarti 2 anak perempuan ya. Kemudian tadi harta warisannya apa saja? Harta warisannya berupa tabungan senilai 70 juta rupiah dan rumah. Oke, harta warisannya tabungan 70 juta plus rumah ya. Nah, yang dipertanyakan oleh Ibu Rani tadi ya, yaitu masalah pesan dari istri almarhum, yang mana berarti ibunya Ibu Rani ya. Pesan ibu beliau ini adalah bahwa harta warisan milik almarhum suami ini atau bapaknya Bu Rani tidak boleh dibagi gitu ya, sebelum ibunya Ibu Rani atau istrinya almarhum itu wafat gitu. Apakah hal seperti ini dibolehkan atau dibenarkan dalam syariat ya? Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam Islam ketika seseorang wafat ya, siapapun itu, suami, istri, anak, orang tua ya, maka harta yang ditinggalkan itu sudah menjadi miliknya ahli waris secara otomatis ya. Almarhum tidak punya hak apa-apa lagi terhadap harta peninggalannya. Jadi harta itu milik siapa? Ya milik ahli waris gitu. Ahli waris itu siapa? Sudah ada daftarnya dalam Al-Qur'an. Kita tidak perlu repot-repot ngurusin atau nunjuk siapa ahli warisnya ya. Di sini ahli warisnya adalah pertama istri. Istri itu mendapatkan 1/8 dari harta karena ada anak ya. Kemudian sisanya 7/8 dibagi di antara 4 orang anak ini dengan perbandingan 2:1. Itu seharusnya. Tetapi masalahnya di sini adalah istri dari almarhum itu berpesan jangan dibagi dulu. Nanti kalau saya sudah wafat baru. Dan itu memang kebiasaan dan tradisi di banyak keluarga di masyarakat Indonesia. Di mana kalau orang tua meninggal, cuma 1 yang meninggal. Bapak yang meninggal, ibu masih hidup. Biasanya nggak ada yang bagi waris. Ya. Itu kata ibunya kualat, pamali kalau kata orang Sunda ya. Mendingan cekek aja ibu sekalian daripada kalian untuk bagi waris gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Gitu. Padahal harusnya ketika suami wafat, istri wafat, itu Al-Quran menyebut suami wafat, istri dapat 1/8 atau 1/4. Istri wafat, suami dapat 1/2 atau 1/4. Artinya harus dibagi, itulah hak mereka. Nah ini tidak, yang terjadi adalah istri menguasai semua harta warisan suaminya. Anak-anaknya mumpung masih kecil, ya nggak ngerti duit, itu nggak dikasih bagiannya. Malah ditunggu sampai ibunya wafat juga. Padahal namanya kematian nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu yang meninggal duluan anaknya, ya, ibunya meninggal belakangan.
Berarti selama hidup dia belum sempat mendapatkan hak waris dari bapaknya itu. Nah itu yang jadi masalah gitu ya. Jangan sampai ini menjadi dosa ya buat seorang ibu ya. Kadang-kadang yang durhaka bukan anak kepada orang tua, kadang-kadang orang tua juga durhaka sama anaknya. Dalam kasus begini adalah ibu ini menahan warisan dari suami yang harusnya itu 7/8 milik anak-anaknya. Ibu 1/8 di situ. Nah di sini jangan sampai ya kita makan harta anak yatim. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri yang makan itu harta anak yatim. Nah ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kasusnya Ibu Rani. Beliau sudah menjawab ya. Baik Ustadz, ini masih ada lanjutan cerita dari Ibu Rani. Ya. Ustadz, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya mohon maaf, apa yang akan saya ceritakan ini ada sedikit aibnya. Jadi, saya baru mengetahui cerita dari ibu, bahwa kakak pertama saya adalah anak ayah ibu yang lahir dari hubungan di luar nikah. Setelah mengetahui di perut ibu ada kakak, ayah menikah dengan ibu. Kemudian lahirlah 3 anak lainnya. Sepemahaman saya, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah hanya dinasabkan pada ibunya dan bukan kepada ayah biologis. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah kakak pertama saya masih menjadi ahli waris dari almarhum ayah? Ataukah kakak pertama saya hanya menjadi ahli waris dari ibu ketika wafat nanti? Baik. Baik, ini masalah berat ya, masalah hubungan di luar nikah ya, artinya MBA, Married by Accident itu kita memang harus pikir dengan matang-matang. Kenapa? Karena pertama dosa kepada Allah, yang kedua itu dampaknya juga akan merembet kemana-mana. Di antaranya kalau sampai punya anak gitu ya, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, ya, tidak bisa dia dibinkan kepada bapaknya. Karena itu maka anak yang lahir atau anak yang dihasilkan di luar pernikahan yang sah syariat itu juga tidak bisa menjadi ahli waris dari ayahnya. Artinya kalau ayahnya wafat maka anak yang berasal dari di luar hubungan pernikahan dia tidak bisa mendapatkan hak waris gitu. Kecuali kalau ibunya yang wafat. Ibunya wafat bisa. Tapi kalau ayahnya yang wafat, anak ini tidak bisa karena bukan anak syar'i. Dia anak biologis tapi bukan anak syar'i ya. Anak biologis karena dia darah daging dari bapaknya, tapi bukan anak syar'i karena di luar dari pernikahan yang sah secara syariat. Nah, maka ini harus diketahui. Nah, cuma memang secara waris dia nggak dapat. Ya, tetapi kan ini kasihan nih anak ya, disayang juga oleh bapaknya. Maka harusnya memang pertama bapak ini sebelum wafat dia tahu ya konsekuensi hukumnya bahwa anak ini nggak dapat warisan nih. Maka harusnya apa yang dilakukan? Dia tulis wasiat. Wasiatkan untuk anak di luar pernikahan itu. Nanti kalau setelah saya wafat, sebagian harta saya diberikan kepada dia. Boleh, kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Wasiat itu boleh buat yang tidak menerima hak waris. Gitu. Nah, kalau bapaknya terlanjur belum pernah nulis wasiat, gimana? Maka tentu ini diperlukan kebijaksanaan dari semua ahli waris yang ada untuk memberikan istilahnya uang kerahiman. Ya, untuk memberikan bagian yang tentu tidak ada jumlah nominal yang ditentukan, ya, itu sesuai dengan kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing ahli waris. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi kalau ketika pembagian itu hadir juga kerabat yang lain, ya bukan ahli waris, maka kalau bisa diberikan ya, diberikan bagian sesuai dengan kerelaan dari masing-masing ahli waris. Ya, kita biasanya menyebut dengan istilah uang kerahiman gitu ya. Gitu. Jadi walaupun secara warisan nggak dapat, tapi bisa dapat dengan tadi wasiat almarhum atau dengan uang kerahiman dari pemberian ahli waris. Saya kira itu. Ya. Oke Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Baik. Dari Instagram dari Mbak Dina di Jakarta. Dari Mbak Dina ya? Mbak Dinda. Oh, Adinda. Dinda. Silakan. Oke, saya izin ceritakan ya Ustadz. Oke, nama saya Dinda dari Jakarta. Izinkan saya bercerita tentang masalah warisan keluarga saya. Ayah saya wafat sejak saya usia 7 tahun. Sementara ibu meninggal dunia 3 tahun lalu. Saya adalah anak satu-satunya dan usia saya saat ini 19 tahun. Kedua orang tua saya mewariskan rumah 500 meter persegi serta uang sebesar 300 juta rupiah. Oke. Namun berhubung waktu ibu meninggal, usia saya masih 16 tahun. Tante saya, adik dari ibu, ditunjuk oleh keluarga besar untuk menjaga dan mengelola harta warisan orang tua saya. Sejak saat itulah, tante saya menempati rumah warisan yang kini juga saya tinggali. Kini usia saya sudah 19 tahun,
Namun sampai saat ini pembagian warisan belum kunjung dilakukan. Tante saya adalah seorang janda anak satu. Setiap kali saya tanya kapan bisa dilakukan pembagian warisan, tante saya selalu berkelit, saya belum cukup umur. Bahkan tante juga pernah berkata bahwa pembagian warisan baru bisa dilakukan setelah saya menikah. Apa benar Ustadz? Dikarenakan saya anak tunggal, maka saya baru dapat warisan orang tua saya setelah saya menikah. Apakah tante saya sudah juga termasuk ahli waris? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak Dinda dari Jakarta ya atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya tentang kasus di keluarganya bahwa ayah beliau wafat ketika masih kecil, disusul juga oleh ibunya tadi wafat ya. Kemudian Mbak Dinda ini anak satu-satunya, anak tunggal ya. Kemudian karena masih kecil dulu wafatnya, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini dikelola ya, ditunjuklah adik dari ibunya beliau ini, berarti tante tadi ya, untuk menjadi pengelola harta warisan dari ibunya tadi. Harta warisannya apa tadi? Rumah 500 meter persegi sama uang senilai 300 juta rupiah. Rumah 500 meter plus berapa tadi? 300 juta rupiah. 300 juta. Oke. Nah, kemudian dikelolalah dua aset atau dua harta warisan ini, rumah plus uang, oleh adik ibu ya, atau tante daripada si Mbak Dinda di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah sampai saat ini ketika Mbak Dinda sudah mencapai usia dewasa ya, 19 tahun gitu, ternyata harta almarhum itu belum juga dibagi gitu. Nah, di sini yang menjadi masalah gitu ya, bahwa yang menjadi ahli waris pertama tentu saja adalah anak perempuan ini sebagai ahli waris. Berapa bagiannya? Bagiannya setengah. Karena anak perempuan tidak ada anak laki-laki itu, dia dapatnya setengah dari harta warisan. Kemudian ada sisa setengah lagi. Kemana itu lari setengahnya lagi? Nah, setengahnya lagi itu nanti kembali ke asobah. Asobah itu siapa? Saudara-saudara. Ya, sekarang saudaranya almarhum ya, itu ada siapa saja. Ya, ada siapa saja. Itu harus dilihat. Karena ini juga meninggalnya dua kali nih. Ayah dulu wafat, baru ibu ya. Berarti ada dua kali pembagian. Ketika ayah wafat, bagi dulu tuh harta bagian daripada saudaranya bapak. Ya. Anak perempuan dapat setengah, istri dapat 1/8, sisanya nanti lari ke saudara-saudaranya ayah. Itu harus dibagi karena mereka juga ahli waris. Saya lihat di pertanyaannya itu nggak disinggung. Ya, saya kira belum dibagi. Ya. Nah, ini harus dilihat bahwa ketika ayah meninggal itu, ya itu juga ada saudara-saudara ayah yang berhak di situ. Ya. Kemudian ibu wafat, artinya ibu ini juga punya jatah dari bapak 1/8 ya, yang mana 1/8-nya itu juga dibagi kepada ahli warisnya ibu. Siapa? Saudara-saudaranya ibu, kemudian anak perempuan tadi. Berarti itu harus dibagi dua kali ya. Nah, kalau ditahan-tahan sampai dewasa nggak dikasih, maka inilah yang menjadi masalah karena itu sebuah kezaliman. Berarti tante ini menahan hak ahli waris karena ketika meninggal sudah menjadi haknya ahli waris. Memang masih kecil, maka boleh diserahkan kepada wali ya, tapi wali itu hanya sebatas mengelola bukan memiliki. Nah, kalau nggak dibagi-bagi seolah-olah menjadi pemilik, itu namanya penyerobotan, kezoliman, itu yang ancamannya keras dalam Islam ya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Dinda ya. Oke, Ustadz. Tapi masih ada lanjutnya Ustadz. Iya. Oke, saya izin cerita ya Ustadz. Selain rumah dan uang tadi Ustadz, tante saya melanjutkan bisnis usaha clothing line milik almarhumah ibu. Oke. Namun sayangnya selama ini saya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari bisnis usaha tersebut. Dan tidak ada transparansi keuangan. Menurut pengakuan tante, almarhumah ibu pernah berkata bahwa bisnis usaha tersebut akan dihibahkan kepadanya. Apakah boleh Ustadz tante saya menguasai hibah bisnis usaha dari almarhumah ibu, ataukah sebenarnya saya sebagai ahli waris utama masih punya hak atas bisnis tersebut? Oke, klaim tante usaha itu dihibahkan. Pertanyaannya, dihibahkan ini klaim yang besar ya, dihibahkan. Nah, hibah itu konsekuensinya adalah harus sudah terjadi apa? Harus sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Ya. Jadi sudah dikuasai oleh tante semenjak ibu ini masih hidup. Pertanyaannya adalah, kapan itu diserahkan? Apakah ketika ibu masih hidup, atau baru setelah wafat baru dikuasai oleh tante? Ya. Kalau ternyata hibah itu sudah terjadi ketika ibu masih hidup, maka hibahnya sah. Ya. Jadi hibah itu syaratnya harus
diserahkan ya saat masih hidup. Baru sah gitu ya. Nah, kalau sudah diserahkan ketika ibu ini masih hidup berarti oke, itu usahanya milik tante dan berarti tidak dibagi waris, asalkan nanti tentu ada buktinya, ada saksinya dan seterusnya ya. Tapi kalau ternyata baru dikuasai oleh tante setelah ibu wafat, nah ini maka hibah yang tidak sah. Karena hibah itu harus terjadi realisasinya sebelum wafat. Saya kira itu ya. Cukup? Baik. Oke, baik Ustadz. Ada pertanyaan ketiga datang dari komentar di YouTube dari Mas Endro domisili Riau. Mas Endro Domisili Riau. dari Riau ya, silakan. Saya izin membacakan ya Ustadz. Ustadz, ayah saya baru saja wafat 1 bulan yang lalu. Almarhum meninggalkan warisan dalam jumlah yang cukup banyak. Adapun ahli waris utama ayah terdiri atas ibu saya sebagai anak pertama, 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan tadi. Kami sepakat melakukan pembagian sesuai syariat Islam. Namun setelah warisan almarhum ayah selesai dibagikan, kemalangan kembali menimpa keluarga kami. 2 minggu setelah pembagian, adik perempuan saya meninggal dunia. Setelah pembagian? Iya Ustaz, 2 minggu setelah pembagian, adik perempuan saya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Baik. Almarhumah berstatus janda, meninggalkan 1 anak perempuan berusia 5 tahun. Pertanyaannya Ustadz, siapakah yang berhak mendapatkan warisan almarhumah adik saya? Apakah saya dan ibu termasuk ahli waris, ataukah semua warisan jatuh ke anak tunggalnya yang masih balita? Anaknya perempuan ya? Anaknya perempuan. Baik. Terima kasih Pak Endro ya pertanyaannya. Jadi ayah beliau ini wafat 1 bulan yang lalu, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kita turut berbelasungkawa. Kemudian beliau bertanya tentang masalah waris ya, di mana ahli warisnya ada seorang istri, 2 anak laki-laki ya, 1 anak perempuan ya, termasuk anak laki-laki ini Mas Endro sendiri ya. Kemudian setelah dibagi sesuai syariat, ternyata salah satu saudaranya meninggal juga ya, yang perempuan ya, dan meninggalkan 1 anak perempuan. Pertanyaannya adalah siapa yang berhak menerima warisan dari almarhumah anak perempuan ini ya? Maka jawabannya pertama, anak perempuan tunggal ini mendapatkan setengah gitu. Jadi beda dengan anak laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, dia menjadi ahli waris tunggal. Seluruh harta ya diterima oleh anak laki-laki. Tapi karena ini anak perempuan itu ya bagiannya hanya antara setengah atau 2/3 kalau tidak ada anak laki-laki ya. Berarti karena dia sendirian dapatnya setengah gitu. Artinya ada setengah lagi dari harta warisan itu akan dibagi kepada asobah. Siapa? Itu saudara-saudaranya almarhumah, ya termasuk Pak Endro sebagai saudara laki-lakinya ya, itu berhak mendapatkan, termasuk juga ibu, begitu ya. Jadi ibu dapat 1/6, nanti saudara dapat sisa asobah gitu, ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik Ustadz, mungkin pertanyaannya segini dulu untuk segmen hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menjawab 3 pertanyaan. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.